Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa Demak TV yang berbahagia, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya berkesempatan hadir di dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan pertemuan pada sore hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa mengingat segala nikmat-Nya. Oleh karena itu di dalam kesempatan yang baik ini marilah kita bersyukur kehadirat Allah. Syukran yakunu sabatan mazidi li'abdihi min fadlihi ladidi. Syukur yang senantiasa ada di dalam diri kita sehingga Allah menambah kenikmatan kepada kita. Sholawat salam mudah-mudahan senantiasa kita berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sholawat kita, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkahnya. Amin Allahumma amin. Pemirsa Demak TV yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Saya ambil dari dua literatur baku, yakni kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Profesor Dr. Subki Salim. Kemudian yang satu dalam judul yang sama, Mabahis fi Ulumil Quran karya Mana Al-Qattab. Ada banyak sekali topik yang dibahas di dalam dua kitab ini. Mudah-mudahan di Ramadan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan bisa kita sarikan beberapa topik, di antaranya tentang Rasm Al-Quran. Rasm itu tulisan Al-Quran. Bagaimana sih tulisan Al-Quran ini? Sejak zaman Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad seperti apa. Kemudian bagaimana ketika Rasulullah menerima wahyu, bagaimana penulisannya. Bagaimana ketika Rasulullah meninggal, penerusnya adalah Abu Bakar, dan seterusnya sampai kepada Sayyidina Umar, sampai kepada Sayyidina Utsman yang kita kenal dengan Lajnah Rubaiyah tim 4. Mudah-mudahan dalam kesempatan nanti saya bisa menyampaikan ini. Kemudian ada juga tentang bab Asbabun Nuzul. Ayat-ayat Al-Quran ini turun ada kalanya diawali dengan suatu peristiwa, suatu sebab, maka disebut Asbabun Nuzul. Tetapi ada juga ayat Al-Quran yang turun tiba-tiba saja turun, tidak ada persoalan apapun. Kemudian nanti juga akan kami jelaskan tentang Israiliyat. Israiliyat ini kisah-kisah yang masuk di dalam tafsir Al-Quran, yang masuk di dalam hadis. Maka ada buku Al-Israiliyat fit Tafsir wal Hadis. Pemirsa Demak TV yang berbahagia, ada lagi masalah nasik wal maksud. Ada lagi masalah Fawatitus Suwar, pembuka surat. Ini topik-topik yang akan saya bahas dari dua kitab
baku yang saya bawa. Kemudian ada juga ilmu qiraat. Kalau mungkin pemirsa Jemaah TV pernah mendengar qiraat sab'atnya Muammar qori kita, ada bacaan wadduha, dibaca wadduhe, bagaimana itu? Nah, ini ada ilmunya. Kemudian juga ada tentang qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Al-Quran ini syarat dengan kisah-kisah yang cukup banyak, cukup indah kisahnya. Kisah Nabi Adam, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, qasasul Quran ini mudah-mudahan nanti menginspirasi kita bahwa ternyata Al-Quran banyak sekali bercerita tentang para nabi, para orang-orang yang dahulu, para ashabul kahfi dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan qasasul Quran. Kemudian ada juga aqsamul Quran, qasam. Qasam itu adalah sumpah. Al-Quran banyak sekali. Wadduha, demi waktu duha. Wattini wazzaituni, demi tin dan zaitun. Jadi qasam ini, sumpah ini dipakai. Al-Quran ini melemahkan orang yang akan meniru Al-Quran. Jadi melemahkan orang lain. Jadi kalau kamu masih ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, kalau kamu masih ragu terhadap apa yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, fa'tu bi suratin, buatlah satu surat saja, min mithlihi, seperti Al-Quran. Manusia tidak akan pernah mampu membuat semisal Al-Quran. Inilah tentang i'jazul Quran. Jadi ada beberapa topik yang nanti akan kami berikan kepada pemirsa Jemaah TV, dan mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih 45 menit sampai 60 menit bisa saya sampaikan satu materi. Hari ini, saat ini, para pemirsa Jemaah TV yang berbahagia, saya akan menyampaikan sekilas awal-awal bagaimana ulumul Quran ini ada. Jadi kalau kita melihat dari teks buku Mana Al-Qattan maupun Subhi Salik, di situ dijelaskan waqad sammahullahu bi asma'i katsirah. Nama-nama Al-Quran ini banyak. Di antaranya Al-Quran itu sendiri. Inna hadzal Quran yahdil lati hiya aqwam. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga biasa disebut Al-Kitab. Laqad anzalna ilaikum kitaban. Jadi kitaban, jadi Al-Kitab. Juga Al-Furqan. Al-Quran juga dinamai Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Kemudian Al-Quran juga disebut Al-Dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Kemudian Al-Quran juga kita kenal dengan nama At-Tanzil, wa innahu latanzil rabbil alamin. Jadi inilah para pemirsa Jemaah TV yang berbahagia, beberapa nama yang terkait dengan Al-Quran. Al-Quran juga mempunyai sifat wa wasafallahu al-Qur'ana bi awsafin katsiratin.
Allah memberikan sifat Al-Quran dengan sifat yang bermacam-macam. Yang pertama, nur. Al-Quran itu nur, Al-Quran itu cahaya. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhan mir rabbikum wa anzalna ilaikum nur. Kemudian yang kedua, huda. Huda wa syifa wa rahmah wa mau'izah, langsung menjadi satu. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Kemudian mubarak, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Jadi ini nama-nama sifat Al-Quran. Kemudian mubin, qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Dan seterusnya dan seterusnya. Allah memberikan sifat nama-nama di dalam Al-Quran dengan beragam. Pemirsa Demak TV yang berbahagia, tadi sudah saya singgung bahwa di dalam materi saya tentang ulumul Quran ini ada banyak sekali materi. Tetapi di dalam pertemuan yang pertama ini saya akan menyampaikan secara umum ulumul Quran itu apa sih sebenarnya? Ulumul Quran adalah segala pengetahuan atau ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Jadi ilmu tafsir, ilmu qiraah, ilmu Rasul Utsmani, Ijazul Quran, Asbabun Nuzul, Nasikh Mansukh, Gharibil Quran, I'rabul Quran, Ulumuddin, ilmu lughat. Ini termasuk cakupan daripada ulumul Quran. Oleh karena itu, seorang yang ahli di dalam ulumul Quran ini akan sangat menikmati bagaimana indahnya ayat-ayat suci Al-Quran. Karena memang ayat Al-Quran itu mengandung nilai seni yang luar biasa, nilai sastra yang sangat tinggi. Oleh karena itu, apabila kita membaca Al-Quran dengan perasaan yang luar biasa, insya Allah nilai seni, nilai sastra Al-Quran itu akan kita rasakan sedemikian rupa. Oleh karena itu, para pemirsa Demak TV yang berbahagia, marilah kita tekuni Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya, kita dalami ilmunya. Kalau tadi saya sebut paling tidak ada 10 ilmu-ilmu, bahkan lebih dari 10. Oleh karena itu, pemirsa Demak TV yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, ayo kita belajar Al-Quran. Tidak hanya membaca ayatnya saja, tidak hanya melakukan ayatnya saja, tetapi ilmunya kita dalami, sehingga kita mengerti, oh ayat ini asbabun nuzulnya ini, oh ayat ini ada hubungannya dengan itu, oh ayat itu ada hubungannya dengan ini, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi inilah barangkali sekilas definisi ulumul Quran. Jadi kalau kita singkat saja, ulumul Quran itu ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Termasuk di dalam sisi ini ilmu syariah dan ilmu Arabiyah itu jadi kait-kaitan dengan ulumul Quran. Maka ilmu kauniyah, ilmu yang membicarakan tentang fenomena alam, ilmu ekonomi, ilmu kimia, ilmu biologi, ini tidak masuk di dalam konsep ulumul Quran. Pemirsa Demak TV yang dimuliakan Allah, kalau kita merunut sejarah, karena hari ini saya akan mencoba mengelaborasi aspek historisnya dulu.
Sehingga insya Allah di dalam kesempatan berikutnya kita sudah masuk materi yang sesungguhnya daripada ulumul Quran. Jadi kalau dilihat dari pertumbuhan ulumul Quran dari sisi perkembangan keilmuannya, setidak-tidaknya dikatakan para sahabat adalah orang-orang yang sesungguhnya dapat merasakan kedalaman uslub Al-Quran. Oleh karena itu para sahabat merasakan betul, di samping Al-Quran itu wahyu, di samping Al-Quran itu indah bahasanya, tetapi uslubnya dirasakan sampai terelung hati mereka. Oleh karena itu para sahabat ini adalah generasi pertama yang mereka itu adalah orang-orang yang memahami betul, karena mereka ketemu dengan Rasulullah, karena mereka berdialog dengan Rasulullah, karena mereka berdiskusi dengan Rasulullah dan merasakan suasana sosial pada waktu itu. Inilah makanya para sahabat generasi awal ini banyak sekali yang mereka bisa merekam suasana batin daripada Al-Quran. Ini pertumbuhan ulumul Quran pertama kali. Dilihat dari sisi ini, di dalam sebuah disiplin ilmu yang kita kenal dengan disiplin ulumul Quran. Jadi kalau masa sahabat setelah Rasulullah sedo itu, setelah Rasulullah meninggal itu, kita bisa merunut dua periode sahabat besar, yakni Abu Bakar dan Umar. Jadi ketika menyinggung itu, maka ketika masa Rasulullah Muhammad, masa Abu Bakar dan Umar, Al-Quran itu dengan segala isinya disampaikan dengan teori talqin dan musyafaqah. Jadi ketika ada masalah, langsung tanya kepada Rasulullah, berdialog, berdiskusi, bertemu, dan seterusnya, sehingga para sahabat memahami apa yang mereka persoalkan ketika mereka tidak paham. Inilah yang kita kenal dengan teori talqin dan musyafaqah. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa ketika Sayyidina Utsman menjadi khalifah, kita tahu bahwa Al-Quran ini mulai dibukukan. Kita mengenal yang namanya Lajnah Rubaiyah. Tim 4 yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Mereka ini adalah tim yang handal, yang menyusun mushaf. Nanti di dalam materi yang berkaitan dengan Kosmik Utsmani itu akan saya singgung secara khusus. Tapi kaitannya dengan historik pendekatan sejarah ini, perlu saya sampaikan bahwa Utsman ini merupakan peletak pertama ketika Al-Quran itu mulai ditulis, yang kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Oleh karena itu di dalam persoalan ini ceritanya sangat panjang. Saya hanya menyinggung sekilas karena nanti akan ada tema secara khusus membicarakan masalah Rasul yang kita kenal dengan Mushaf. Kalau kita merunut sejarah, maka memang sebenarnya para ulama-ulama dahulu, tokoh-tokoh setelah sahabat, tabi'in, ini luar biasa sekali. Karena mereka akan menyusun kitab yang nanti akan kita sampaikan. Mudah-mudahan para pemirsa paling tidak mengenal, paling tidak mendengar. Oh, kalau begitu zaman dulu orang-orang yang intent mempelajari ulumul Quran itu sudah banyak sekali. Maka kalau boleh saya sebut, tokoh-tokoh pertumbuhan ulumul Quran itu ada 3. Yang pertama sahabat, kemudian yang kedua adalah tabi'in, dan yang ketiga adalah tabi'in. Jadi sangat keilmuan dalam Islam ini sambung menyambung, muttasil. Inilah yang diperlukan pada saat ini ketika orang
belajar agama, sahabat ini nomor satu. Sering orang tidak memperhatikan, hanya percaya dengan Google, percaya dengan internet, akhirnya yang didapat adalah buah. Tetapi keilmuan, keislaman itu mutasil, bertemu. Inilah sangat. Maka di dalam disiplin ilmu Islam, sangat ini sangat penting. Apalagi kalau kita belajar mustalah hadis, sangat itu nomor satu. Oleh karena itu, pemirsa Demak TV yang dimuliakan Allah, kembali kami singgung tokoh-tokoh perintis pertumbuhan ulumul Quran ini ada tiga. Yang pertama sahabat. Di antaranya Khulafaur Rasyidin, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu. Ini Khulafaur Rasyidin. Ada juga Ibnu Abbas, ada juga Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-As'ari, Abdullah bin Zubair. Nama-nama ini saya sebut biar pemirsa sering mendengar nama sahabat-sahabat Nabi. Ini sahabat perintis pertumbuhan ulumul Quran. Yang kedua tabi'in. Siapa generasi tabi'in setelah sahabat Syekh? Setelah sahabat-sahabat sudah dipanggil oleh Allah kehadirannya. Tabi'in diantaranya Mujahid, Atta bin Yasar, Ikrimah, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Zaid bin Aslam. Ini nama-nama tabi'in yang luar biasa perannya. Sehingga kalau kita merunut satu nama saja dalam biografi hidupnya, itu satu buku sendiri tidak selesai. Oleh karena itu sepintas kami sebutkan, mudah-mudahan pemirsa Demak TV mengenal nama-nama sahabat, mengenal nama-nama tabi'in. Inilah nama-nama mereka yang sangat berjasa dalam sanad keilmuan Islam. Yang ketiga adalah tabi'in seperti Malik bin Anas. Ya, ini sangat terkenal. Tabi'in Malik bin Anas. Jadi mereka inilah tokoh-tokoh peletak dasar bagi ilmu-ilmu tafsir, ilmu-ilmu asbabun nuzul, tentang Makki wal Madani, tentang nasikh mansukh, tentang gharibil Quran. Yang anak-anak sekarang ini tidak banyak mengenal ilmu-ilmu ini. Makanya di dalam kajian Ramadan yang diadakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak ini, saya mengangkat dua kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Profesor Dr. Subki Salim dan Mabahis fi Ulumil Quran judulnya sama, yang ditulis oleh Mana Al-Qasar. Ini ilmu yang jarang dibicarakan orang, ilmu yang luar biasa penting, ilmu yang sungguh dahsyat sekali. Karena apa? Karena di sini membicarakan persoalan sanad, persambungan antara rawi satu, rawi dua, rawi tiga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mudah-mudahan mungkin sedikit ribet ilmu yang ada di dalam dua buku ini, mudah-mudahan bisa kita transfer menjadi pengetahuan yang sangat berharga. Pemirsa Demak TV yang berbahagia, suatu saat Profesor Dr. Subki Saleh menyatakan di dalam kitabnya, wa fi asri tadwin kana tafsir qabla kulli syai'in li'annahu ummul ulumil Qur'aniyah. Di dalam masa pentadwinan ilmu, tafsirlah yang mendapat prioritas pertama, karena tafsir merupakan ulumul Quran, induk ilmu-ilmu.
Maka di dalam sejarah Ibnu Abbas banyak sekali menafsirkan Al-Quran, sehingga lalu dibukukan menjadi sebuah tulisan yang dikenal dengan Al-Miqyas fi Tafsir Ibnu Abbas. Kitabnya kira-kira sekian, lebih besar sedikit, sangat luar biasa, tetapi memang bahasanya agak rumit. Tetapi Al-Miqyas fi Tafsir Ibnu Abbas ini termasuk kitab yang bagaimana Ibnu Abbas ketika zaman seperti itu sudah mencoba menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan sebaik-baiknya, walaupun tidak seluruh ayat ditafsirkan. Maka apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Subki Salih ini, wa fi asri tadlin kana tafsir qabla kulli syai'in bi annahu ummul ulumil Quran. Jadi di dalam masa pentajwidan, penyusunan ilmu-ilmu keislaman, tafsir itu menjadi prioritas. Oleh karena itu kalau kita lihat tafsir-tafsir ini banyak sekali. Pemirsa Demak TV yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, saya akan mencoba melihat dari sisi historical approach, pendekatan sejarah, tokoh-tokoh tafsir abad 2 dan 3 Hijriah. Saya akan menyebut nama mungkin asing buat panjenengan semua, buat pemirsa semua, tapi setidak-tidaknya saya coba nama-nama ini saya sebut, paling tidak mengenal nama mereka. Yang pertama adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj. Ini wafat tahun 160 Hijriah. Kemudian Sofyan bin Uyainah Al-Kufi, wafat tahun 1908 Hijriah. Kemudian Waqi' Ibnul Jarrah Al-Kufi, wafat tahun 1907 Hijriah. Ini tokoh-tokoh abad kedua ini sudah ada. Ya. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, seorang penyusun tafsir yang kita kenal dengan tafsir At-Tabari, yang wafat tahun 310 Hijriah. Ini At-Tabari ini luar biasa, karena tafsirnya merupakan tafsir Babon, tafsir induk yang luar biasa. Karena tafsir At-Tabari ini merupakan tafsir perintis awal yang kita kenal dengan tafsir bil ma'thur. Seperti kita kenal, tafsir bil ma'thur adalah tafsirul ayat bil ayat, menafsirkan ayat didasari dengan ayat Al-Quran. Atau tafsirul ayat bis sunnah, menafsiri ayat dengan dasar-dasar hadis Nabi. Ini penting sekali tafsir At-Tabari ini. Karena apa? Karena At-Tabari ini tokoh abad ketiga yang sudah begitu luar biasa menyusun kitab tafsir. Oleh karena itu generasi sekarang sebenarnya tinggal enak, tinggal mempelajari, tinggal membaca, dan tinggal bagaimana sosiologi pada abad ketiga Hijriah pada waktu itu kita mempelajari. Oleh karena itu para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan dengan data sekilas ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua, bahwa betapa pentingnya kita mempelajari ulumul Quran, mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, termasuk mempelajari tokoh-tokoh yang tadi sudah saya sebut. Dan yang terakhir tadi saya singgung bagaimana Imam At-Tabari menulis kitab ini di penghujung abad 3 Hijriah. Luar biasa. Zaman ketika itu masih serba sederhana, tetapi karya tafsir At-Tabari ini merupakan tafsir bil ma'thur yang luar biasa. Sehingga kalau kita belajar ilmu tafsir, At-Tabari ini merupakan perintis awal yang kemudian muncul tafsir-tafsir berikutnya, muncul pola tafsir bil ma'thur yang baru, pola tafsir bil ra'yi,
penafsiran Al-Quran yang menggunakan logika yang sering dipakai orang-orang Mu'tazilah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ilmu ini yang sering mungkin dibicarakan di kampus-kampus tertentu, khususnya yang jurusan tafsir hadis, tetapi saya yakin para pemirsa dengan tayangan ini, dengan pertemuan pada saat ini, mudah-mudahan tergerak mempelajari Al-Quran. Tidak hanya Al-Qurannya saja, tetapi ilmu-ilmunya juga dipelajari. Amin. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, bagaimana ulumul Quran abad-abad berikutnya? Banyak sekali tokoh-tokoh. Ada nama Ali Ibnul Madani, ada Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, ada Muhammad Ibnu Ayyub Ad-Dirris, ada Muhammad Ibnu Khalaf bin Al-Marzuban. Tokoh-tokoh yang luar biasa. Ini masih di abad ketiga. Jadi abad ketiga, kalau kita lihat banyak sekali tokoh. Tadi abad kedua juga banyak sekali tokoh. Jadi kalau kita lihat dari sini, sanad keislaman khususnya keilmuan ulumul Quran, ilmu yang membicarakan bagaimana tafsir ayat Al-Quran, ilmu gharibil Quran, asbabun nuzul, itu berkembang terus. Begitu Rasulullah wafat pada abad pertama Islam, abad kedua sudah muncul tokoh, abad ketiga muncul tokoh. Artinya apa? Artinya dari data ini kita yakin bahwa sanad dalam keilmuan Islam itu bersambung terus. Makanya anak-anak kita supaya tidak putus dengan daurut tasalsul muttasilnya itu, hubungan yang tali menali dan bertemu itu, ini kalau sanadnya nyambung. Maka ada pesan, kata kiai saya dulu zaman saya mondok, kalau ngaji milik guru yang benar. Kalau ngaji milik guru tidak benar, ya menjadi tidak benar. Inilah makanya sanad ini sesuatu yang penting. Para pemirsa Demak TV yang berbahagia, saya akan melihat lagi dalam sejarah di abad keempat. Di dalam abad keempat ini sudah mulai muncul ilmu gharibil Quran. Para penyusunnya diantaranya Abu Bakar Muhammad Ibnul Qasim Al-Ambari, menulis kitab judulnya Ajaibul Quran, keajaiban Quran. Jadi Al-Quran ini luar biasa isinya, sehingga menginspirasi Abu Bakar bin Muhammad Al-Qasim Al-Ambari ini dengan menulis buku Ajaibul Ulum. Kemudian yang kedua Abdul Hasan Al-As'ari. Nah, ini banyak kenal nama ini. Ternyata beliau di samping ahli di dalam masalah akidah, Abdul Hasan Al-As'ari ini juga menulis kitab Al-Muqtazam fi Ulumil Quran. Kemudian yang ketiga Abu Bakar As-Sijistani, menulis tentang kitab Gharibil Quran. Kemudian yang keempat Abu Muhammad Al-Qassab Muhammad bin Ali Al-Karachi, menulis kitab Nuqatul Quran. Kemudian yang kelima Muhammad bin Ali Al-Adrufi, menulis kitab Al-Istirna fi Ulumil Quran. Jadi dari apa yang kami paparkan, yang kami sampaikan, jelaslah bahwa sanad keilmuan sambung menyambung mulai Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai para sahabat yang tadi saya sebut, sampai para tabi'in, sampai tabi'in, sampai para ulama abad kedua, abad ketiga, abad keempat yang baru saja saya sampaikan.
terus. Ilmu keislaman ini luar biasa, sambung menyambung tiada henti. Ini tantangannya buat generasi muda, kapan kira-kira mempelajari ilmu-ilmu ini? Karena ilmu-ilmu ini berbahasa Arab semua. Kalau nggak sungguh-sungguh belajar bahasa Arabnya, ya hanya mantuk-mantuk dan batuk-batuk. Mudah-mudahan tidak kena corona. Oleh karena itu, ini luar biasa tantangan bagi pemirsa, putra-putrinya, kapan mau belajar ulumul Quran. Tidak hanya Quran saja dibaca, dilakukan, dilombakan, tetapi ilmu ini luar biasa banyak. Sekali lagi saya mengajak pemirsa Demak TV, ayo belajar. Waktu masih cukup belajar. Waktu masih ada di depan kita. Jangan melihat umur kita berapa, tapi kapan kita akan memulai. Baik, saya lanjutkan ulumul Quran abad kelima. Abad keempat, abad kelima. Ada seorang tokoh yang namanya Abu Amr Ad-Dhani, wafat tahun 444 Hijriah. Menulis 2 buku, At-Taisir fi Al-Qira'at As-Sab'i. Masya Allah. At-Taisir fil Qira'at As-Sab'i, menulis tentang ilmu qira'at sab'ah. Ini ulama abad kelima. Sekarang ini banyak anak-anak muda hafal Quran, kemudian belajar qiraah sab'ah. Ya Allah, luar biasa. Karunia yang luar biasa untuk anak-anak kita, santri-santri kita yang hafid lalu menekuni qiraah sab'ah. Ternyata abad kelima Abu Amr Ad-Dhani ini sudah menulis tentang abad kelima ini. Kalau kita hitung dengan sekarang berarti kan sudah 10 abad yang lalu. Ini abad kelima Hijriah. 10 abad yang lalu sudah ada yang nulis. Lah sudah ada yang nulis kok kita ini nggak mau belajar. Masya Allah, eman-eman sekali. Abu Amr Ad-Dhani ini menulis lagi Al-Muhkam fi An-Nuqat. Kitab-kitab yang luar biasa. Kemudian yang kedua, Ali bin Ibrahim Ibnu Sa'id Al-Kufi, wafat tahun 430 Hijriah. Karyanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini buku ini terkenal. Kalau anak-anak tafsir hadis, anak-anak usuluddin jurusan tafsir hadis sangat mengenal kitab ini. Al-Burhan fi Ulumil Quran. Insya Allah saya ada di rumah. Masya Allah. Abad kelima, tokoh-tokoh Islam yang luar biasa ini sudah menulis kitab yang bermacam-macam dari sisi keilmuan, yang itu semuanya adalah ulumul Quran. Ini baru bicara ulumul Quran. Kemudian ada lagi Al-Mawardi. Al-Mawardi ini wafat tahun 450 Hijriah. Menulis ilmu amsalil Quran. Luar biasa. Pemirsa Demak TV yang berbahagia, ini kalau kita baca sejarah, nama-nama ini memang menjengungkan, tapi setidak-tidaknya kita mengenal abad 6 dan abad ke-7. Ya, ini saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran, menjadi sebuah ilmu baru untuk yang menganggap baik. Ada Abdul Qasim Abdul Rahman, karyanya Mubhamatul Quran. Ada Ibnul Jauzi, nama ini cukup terkenal, Ibnul Jauzi, Fununul Afnan fi Ajaibi Ulumil Quran. Kemudian ada Alamuddin As-Sakhawi, Manzumah As-Sakhawi berupa nazm. Kemudian ada Ibnu Abdissalam menulis tentang Majazil Quran, majaz dalam Al-Quran.
Kemudian ada Abu Samah Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi menulis Al-Mursid Al-Wajiz Fima Yata'allaku Bil Quran Aziz. Wah, ini memang ulumul Quran ya, kitabnya berbahasa Arab semua. Kok tidak saya bahasa Inggris ya? Ya ini bahasa Arab semua. Dan seterusnya ada At-Tufi Ilmu Hujjat Al-Islam. Ada Ibnul Qayyim, nama ini terkenal, Ibnul Qayyim menulis tentang Aqsamul Quran, menulis khusus tentang sumpah dalam Al-Quran. Abad ke-6 dan ke-7. Luar biasa. Para pemirsa Demak TV yang berbahagia, marilah kita lihat ulumul Quran pada abad ke-8 dan 9. Ada karya Az-Zarkashi Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, ini Az-Zarkashi ini bukunya ini banyak dicetak di Indonesia, banyak yang punya. Ya. Kemudian yang kedua Muhammad bin Sulaiman Al-Kafiyaji At-Tafsir fi Qawaidit Tafsir. Kemudian Jalaluddin Al-Bulkini karyanya Mawaqi'ul Ulum min Nawa'iqin Nujum. Kemudian yang keempat adalah As-Suyuti. Ya, kawan-kawan banyak yang kenal, pemirsa banyak yang mengenal Jalaluddin As-Suyuti ini menulis karyanya di dalam masalah ulumul Quran adalah Al-Tahbir fi Ulumit Tafsir. Kemudian yang kedua Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab yang kedua As-Suyuti ini, Al-Itqan ini banyak sekali diajarkan di pesantren-pesantren. Kebetulan ditulis di abad-abad akhir ini dan kita mudah mendapatkannya. Tetapi buku-buku yang tadi saya sebut, kitab-kitab yang saya sebut, periode-periode awal sanad keislaman itu memang menurut guru-guru saya itu tidak mudah ditemukan. Tetapi data itu ada. Kalau di UIN Sunan Kalijaga, waktu saya dulu kuliah, buku-buku itu ada. Karena kami pernah meneliti di sana, kebetulan kami jurusan tafsir hadis. Insya Allah kalau ada yang minat mencari manuskrip yang kuno itu, insya Allah. Oleh karena itu tantangannya kepada kita, kapan kita mau belajar ilmu yang tadi saya sebut mulai abad kedua sampai abad ke-9 ini. Kalau yang terakhir As-Suyuti Al-Itqan, ini periode yang terakhir ini masih banyak kita temukan. Tapi buku-buku yang sulit banyak sekali karya-karya para ulama yang bisa saya sampaikan di dalam forum ini. Mudah-mudahan menjadi perhatian semua dan mudah-mudahan menjadi sesuatu yang luar biasa. Para pemirsa Demak TV yang berbahagia, kemudian kalau kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh pada abad-abad akhir ini seperti Al-Jazairi, Al-Ghazini, Az-Zarqani. Az-Zarqani ini kitabnya Manahilul Irfan. Ini juga banyak kita temukan. Kemudian Tontowi Jauhari, Al-Quran wa Ulumul Asriyah, banyak sekali. Insya Allah kembali persoalannya kepada kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi penyemangat. Kapan kita belajar ulumul Quran? Kapan kita menekuni Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang dalam, dengan ilmu-ilmu yang luar biasa, yang dari sisi sanad, persambungan perawi-perawi sampai sekarang bisa kita runut di dalam buku-buku keilmuan. Inilah barangkali hari ini, saat ini yang bisa saya sampaikan dengan sedikit agak cepat. Mudah-mudahan ringkasan
dari sari buku Mabahis fi Ulumil Quran yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa menjadi bahan, menjadi perenungan yang bisa menambah ilmu kepada kita dan kemudian setidak-tidaknya untuk memahami Al-Quranul Karim, firman-firman Allah yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pemirsa Damang TV yang berbahagia, apa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan berkah Al-Quranul Karim, berkah bulan puasa. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.